Semuanya tumbang satu persatu, hanya satu pasangan yang tersisa membawa harapan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia Masters 2025? Halo Sobat Bulu Tangkis. Kembali lagi di catatan badminton, tempatnya kamu dapetin update paling panas dan analisis seru seputar dunia bulu tangkis. Hari ini kita akan bahas rekap hasil mengejutkan dari Malaysia Masters 2025, yang menyisakan hanya satu wakil Indonesia di babak semifinal. Yap, kamu nggak salah dengar, hanya satu. Siapa yang berhasil bertahan dan siapa yang harus angkat koper lebih awal? Yuk, kita langsung mulai. Turnamen bergengsi level BWF Super 500 ini jadi ajang yang cukup menantang bagi para pebulu tangkis tanah air. Pertandingan perempat final yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, benar-benar menjadi medan perang yang berat. Dari sekian banyak wakil Indonesia, hanya Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum yang mampu lolos ke empat besar. Pasangan ganda putri yang satu ini tampil penuh determinasi. Mereka sukses menumbangkan unggulan 8 asal Taiwan, Hyu Rinhui dan Lin Jihyun, lewat pertarungan 3 game yang dramatis. Sempat kehilangan game pertama dengan skor 18-21, Apri dan Feby bangkit di game kedua dengan kemenangan 21-16, lalu mengunci kemenangan di game penentuan dengan skor telak 21-9. Sebuah performa yang luar biasa dan patut diapresiasi. Tapi sayangnya, keberhasilan Apri dan Feby tidak bisa diikuti oleh pasangan-pasangan Indonesia lainnya. Salah satu yang paling disorot adalah kekalahan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Ana dan Tiwi. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia unggulan ketiga, Perlitan dan Thinaah Muralitharan. Pertandingan berlangsung dalam 2 game langsung, dengan skor identik 14-21, 14-21. Ini adalah kekalahan kelima dari 6 pertemuan mereka melawan ganda tangguh asal negeri jiran itu. Ana dan Tiwi kesulitan mengembangkan permainan mereka sejak awal. Perli dan Thinaah tampil agresif dan mendominasi dari awal, membuat Ana dan Tiwi terus dalam tekanan. Meskipun sempat berusaha bangkit di game kedua dengan permainan rally yang lebih sabar, pasangan Indonesia tetap belum mampu menyusul dan akhirnya harus puas tersingkir. Kabar kurang menggembirakan juga datang dari Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, yang harus tersingkir usai bertarung 3 game melawan pasangan Cina unggulan 7, Jia Yifan dan Zhang Shuxian. Skor akhir 15-21, 21-15, dan 14-21, menandai akhir perjalanan mereka di Malaysia Masters tahun ini. Meski sempat tampil gemilang di game kedua, konsistensi di game ketiga tidak bisa mereka pertahankan. Sementara itu, dari sektor ganda campuran, pasangan Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti juga belum berhasil membawa kabar baik. Mereka kalah setelah bertarung ketat melawan pasangan Cina unggulan 7, Cheng Xing dan Zhang Qi. Setelah menang di game pertama dengan skor 21-12, Dejan dan Fadia gagal mempertahankan momentum dan menyerah 22-20 serta 14-21 di 2 game berikutnya. Tidak hanya sektor ganda yang mengalami nasib pahit, di nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani juga belum mampu melaju lebih jauh. Menghadapi unggulan 2 dari Cina, Han Yu, Putri tak kuasa menahan tekanan. Skor 12-21 dan 13-21 menutup langkahnya di turnamen ini. Jadi, dari semua wakil Indonesia yang berlaga di babak perempat final Malaysia Masters 2025, hanya satu pasangan yang berhasil menembus babak semifinal, yaitu Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum dari sektor ganda putri. Ini tentu menjadi sorotan sekaligus tantangan bagi pelatih dan tim bulu tangkis Indonesia untuk terus memperkuat mental dan strategi ke depannya. Tapi hei, ini bukan akhir dari segalanya. Justru momen seperti ini yang harus dijadikan bahan evaluasi. Karena dari satu wakil yang bertahan, kita bisa melihat bahwa semangat juang itu masih menyala. Perjuangan Apriani dan Feby jelas bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk membawa nama Indonesia tetap bersinar di kancah internasional. Dan buat kamu para pecinta bulu tangkis yang ingin terus dukung dan ikuti perjuangan para atlet Indonesia, jangan lupa untuk subscribe channel Catatan Badminton, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru, dan tentu aja kasih like kalau kamu suka dengan pembahasan kali ini. Tulis juga di kolom komentar menurut kamu, apa yang harus dibenahi dari penampilan wakil-wakil Indonesia kali ini? Apakah masalahnya di strategi, mental bertanding, atau faktor lain? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita doakan yang terbaik buat Apriani dan Feby di semifinal nanti. Dan semoga bisa lanjut hingga podium juara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan salam bulu tangkis. Siapa sangka, hanya dalam waktu 25 menit, Putri KW bikin lawannya tak berdaya dan langsung lolos ke perempat final. Tapi
Tapi tunggu dulu, di depan sudah menunggu rintangan terbesar yang belum pernah ia taklukkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu setia menemani kamu dengan kabar-kabar terhangat dari dunia bulu tangkis, mulai dari panggung lokal hingga internasional. Hari ini kita akan bahas kabar yang menggembirakan sekaligus menegangkan dari ajang Malaysia Masters 2025. Jadi, siapkan diri kamu karena kita akan membedah aksi luar biasa dari salah satu Srikandi muda bulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardhani. Langkah gemilang ditorehkan Putri KW, sapaan akrabnya, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis 22 Mei 2025. Ia sukses merebut tiket ke perempat final Malaysia Masters 2025 setelah tampil dominan melawan wakil Kanada, Wen Yushang. Kemenangan ini diraih dengan cara yang benar-benar meyakinkan. Bukan cuma menang, tapi menang telak dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-8. Hanya dalam waktu 25 menit saja, Putri KW memastikan tempatnya di babak 8 besar. Kalau kita lihat jalannya pertandingan, Putri KW memang tampil sangat percaya diri. Memang sempat tertinggal 0-2 di awal game pertama, tapi Putri langsung balik menyerang dan membalikkan keadaan. Dari 4-2, 8-5, hingga unggul 11-8 saat interval. Setelah jeda, Putri benar-benar menggila. Poin demi poin ia kumpulkan dengan sangat cepat. Pertahanan solid dan pukulan-pukulan tajam membuat Wen Yu tak berkutik. Akhirnya, game pertama pun diamankan dengan skor meyakinkan 21-11. Masuk game kedua, Putri langsung tancap gas. Ia unggul jauh di awal game dengan 8-1. Meski Wen Yu sempat berusaha mengejar, perolehan poin Putri terus menjauh. Hingga akhirnya 5 poin beruntun di akhir game kedua mengunci kemenangan Putri dengan skor 21-8. Tidak tanggung-tanggung, kemenangan ini menambah catatan manis Putri KW yang kini sudah 3 kali menang dari 3 pertemuan melawan Wen Yushang. Statistik yang sangat positif. Namun, perjuangan belum selesai. Tantangan berat sudah menanti di babak perempat final. Putri KW akan berhadapan dengan unggulan kedua asal Tiongkok, Han Yu. Dan ini bukan pertandingan yang mudah. Dari 4 kali pertemuan sebelumnya, Putri belum pernah sekalipun menang dari Han Yu. Ya, bisa dibilang ini adalah ujian berat bagi Putri, sekaligus kesempatan besar untuk membalikkan keadaan dan mencetak sejarah. Sobat Catatan Badminton, tentu saja kita berharap kali ini hasilnya berbeda. Apalagi Putri datang ke turnamen ini dengan semangat tinggi setelah sebelumnya menyabet gelar juara di Korea Masters 2024. Mental juara dan kepercayaan diri tinggi sangat dibutuhkan untuk menumbangkan Han Yu yang terkenal dengan permainan solid dan rally panjangnya. Sebagai informasi tambahan, Putri KW datang ke Malaysia Masters kali ini dengan status unggulan ke-8. Tidak bisa dianggap remeh, tapi juga harus waspada karena lawan-lawan di babak selanjutnya akan semakin berat. Namun, dengan penampilan impresif seperti saat melawan Wen Yu, peluang Putri untuk terus melaju terbuka lebar. Sayangnya, berita dari sektor tunggal putra tidak secerah sektor putri. 2 wakil Indonesia harus tersingkir di babak 16 besar. Chiko Aura Dwi Wardoyo harus mengakui keunggulan pemain Jepang, Kodai Naraoka. Ia kalah dalam 2 game dengan skor 11-21 dan 16-21. Sedangkan Alwi Farhan yang sempat memberikan harapan setelah menang di game pertama, harus tunduk di tangan pemain Tiongkok, Weng Hongyang, dalam pertarungan 3 game yang sengit, 21-19, 16-21, dan 17-21. Kekalahan ini membuat Indonesia harus merelakan nomor tunggal putra tanpa wakil di babak perempat final. Tentu ini jadi evaluasi tersendiri bagi PBSI dan para pelatih. Namun, kita tetap harus memberi apresiasi atas perjuangan keras para pemain muda kita yang tidak kenal menyerah. Kembali ke Putri KW, kemenangan atas Wen Yushang jelas menjadi sinyal kuat bahwa ia sedang dalam performa terbaik. Dan kalau tren positif ini bisa terus dijaga, bukan tidak mungkin ia akan membuat kejutan besar di Malaysia Masters 2025. Dukungan dari kita semua, pecinta bulu tangkis Indonesia, akan sangat berarti. Jangan lupa, pertandingan melawan Han Yu akan menjadi momen krusial. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi duel gengsi dan ajang pembuktian bahwa Putri layak berada di papan atas tunggal putri dunia. Jadi, Sobat Catatan Badminton, tetap semangat dukung para pahlawan bulu tangkis kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update eksklusif dan ulasan seru dari dunia badminton. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru, termasuk hasil pertandingan Putri KW di babak perempat final nanti. Kita doakan yang terbaik untuk Putri KW. Semoga bisa tembus semifinal dan terus melaju hingga podium juara. Sampai jumpa di update berikutnya, hanya di Catatan Badminton.